Kembar naga Phoenix ini baru lahir dalam 7 menit. Lalu melangkah 1 kaki ke gerbang iblis demon. Terutama adik perempuan. Karena kelainan bentuk jantungnya, dia dikirim ke tempat tidur bedah sedingin-dinginnya. Tingkat kelangsungan hidup kurang dari 10%. Tapi jika tidak menjalani operasi, maka dia tidak tahan 3 hari. Baru saja berhasil mengubah arah aliran darah. Hanya dengan begitu pasokan oksigen normal dapat dimungkinkan. Namun, ketika operasi dilakukan sepertiga, seluruh rumah sakit tiba-tiba kehilangan daya. Para dokter panik sesaat. Dan cepat tenang. Mereka harus mengandalkan lampu darurat di kepala mereka untuk melanjutkan operasi. Bagian dalam rumah sakit sedang panik sekarang. Perangkat penyelamat semua berhenti bekerja. Para dokter yang sedang memeriksa kondisi pasien terjebak di dalam lift. Direktur memberi perintah. Mulai daya cadangan. Jangan terus menerima pasien yang membutuhkan keadaan darurat. Operasi yang sedang berlangsung juga harus dihentikan dengan cepat. Jika tidak mematuhi perintah, akan dipecat. Namun, bayi yang baru lahir di ruang operasi. Dada telah dibuka. Jika menjahit sekarang, maka bayinya pasti akan mati. Ahli bedah utama bertanya kepada semua orang. Dokter pendukung hadir di ruang operasi. Adakah yang merasa pekerjaan mereka lebih berharga daripada nyawa? Anda bisa pergi sekarang. Setelah melihat sekeliling ruangan, tidak ada yang mau pergi dari sini. Ahli bedah utama segera memerintahkan perawat untuk memulai kekuatan cadangan. Mereka hanya punya waktu 40 menit. Ini adalah perlombaan melawan kematian. Di tempat lain, wajah ayah yang bersama putranya jelas menunjukkan ekspresi lelah. Karena sejak putrinya dibawa ke ruang operasi, putranya terus menangis tanpa henti. Istri dia juga karena pendarahan yang berlebihan. Saat ini di unit perawatan intensif. Dan sekarang dia adalah dukungan terakhir dari seluruh keluarga. Dokter melihatnya lelaki ini berdiri gak bisa diam. Kemudian bantu ia mengukur tekanan darahnya. Tidak ngangka setinggi 180. Karena ingin menghibur sang ayah, dokter membawanya untuk melihat istrinya yang baru saja bangun. Itu akan sangat membantu menenangkan diri. Pada waktu bersamaan, operasi putrinya datang ke langkah yang paling penting. Ahli bedah utama telah menugaskan kembali anastomosis akhir untuk diselesaikan oleh dokter wanita lain. Tapi dokter wanita ini tidak pernah tampil. Operasi membutuhkan presisi tinggi dalam situasi cahaya rendah begini. Jadi dia terlihat sedikit gugup. Namun, ahli bedah utama menemukan. Apakah Anda tidak khawatir tentang operasi Anda saat ini? Agak khawatir tentang pacarnya yang saat ini berada di unit perawatan intensif. Ahli bedah utama segera mengirim penelepon ke unit perawatan intensif. Meskipun dokter wanita berulang kali menyangkal. Tapi ketika dia tahu pacarnya baik-baik saja, baru saat itulah dia merasa sedikit lebih ringan. Tapi itu pada saat operasi sedang sangat penting. Tetapi hanya sisa 1 detik tersisa dari kekuatan cadangan. Bayi yang baru lahir hanya lebih besar dari tangan orang dewasa. Karena kelainan bentuk jantung, dia dibawa ke ruang operasi. Akibatnya, saat operasi akan menjadi langkah paling berbahaya. Seluruh rumah sakit tiba-tiba kehilangan daya. Segera. Catu daya cadangan juga telah habis. Ahli bedah utama dengan pengalaman yang kaya segera mengeluarkan perintah. Semua orang menyalakan senter, mempertahankan postur yang sama, dan biarkan dokter mengordinasikan pernapasan bayi yang baru lahir. Kontrol perangkat suplai oksigen secara manual. Kecepatannya tidak boleh cepat atau lambat. Ini adalah tantangan yang sangat berat. Sekarang di luar ruang operasi operating, staf memeriksa catu daya. Menemukan bahwa rumah sakit mengalami pemadaman listrik. Bukan disebabkan oleh hujan badai. Seseorang meretas sistem rumah sakit di dalam rumah sakit. Untuk tujuan pemerasan. Pada saat yang sama, karyawan ini juga telah menemukan. Seseorang meretas intranet rumah sakit. Namun, tidak ada yang menangani ini pada saat itu. Jadi dia juga lupa. Direktur setelah mengetahui tentang ini. Urutan pertama relokasi pasien di unit perawatan intensif ke rumah sakit lain. Kemudian tanyakan kepada inspektur metode untuk menyelesaikannya. Akibatnya, pihak lain mengatakan itu. Metode yang paling efektif dalam waktu dekat adalah dengan membayar uang tebusan. Hanya dengan begitu nyawa pasien dapat diselamatkan. Direktur jatuh ke dalam pikiran. Dia tidak berpikir begitu. Lagi pula, siapa yang melakukan ini? Pemadaman listrik untuk waktu yang lama, di rumah sakit menjadi sangat panik.
Ada juga banyak pasien luka parah yang membutuhkan perawatan darurat dibawa ke gerbang rumah sakit. Pada saat ini kedua dokter melihat seorang anak laki-laki. Dia terkena banyak peluru di tubuhnya dan hidupnya dalam bahaya. Jadi mereka mengabaikan larangan direktur. Pegang anak laki-laki itu. Tidak ada ruang gawat darurat yang bisa digunakan. Mereka melakukan pertolongan pertama tepat di lorong. Dokter bedah dengan cepat bergegas. Kedua dokter menggunakan membran untuk membangun ruang gawat darurat sederhana tepat di ruang servis. Akhirnya, gunakan lampu ambulans di luar untuk menerangi. Setelah periode melakukan operasi darurat, bocah itu menyelamatkan hidupnya. Namun, begitu satu gelombang surut, gelombang lain datang. Ayah dari si kembar naga Phoenix memanggil dokter untuk datang. Putra yang selalu menangis, tiba-tiba berhenti menangis. Dokter datang berlari dan menemukan bayi baru lahir karena menangis terus-menerus dalam waktu yang lama. Harus kekurangan oksigen dan lemas. Untungnya, dokter tiba tepat waktu. Jadi bayinya terselamatkan. Dalam sehari, seluruh keluarga mengelilingi gerbang iblis. Ayah ini tidak tahan lagi. Dia pingsan tepat di tangga. Si kembar ini sangat menyedihkan. Kakak tersedak karena kekurangan oksigen. Seorang saudari memiliki hati yang cacat. Dan ibu dua anak itu dibawa ke unit perawatan intensif karena pendarahan yang berlebihan. Sang ayah karena dia tidak tahan dengan tekanan. Jadi pingsan di tangga. Untung ada suster lewat. Dan menemukannya. Dokter bergegas ke ruang gawat darurat. Tetapi dokter dengan cepat menemukan bahwa pria itu mengalami kesulitan bernapas. Ada banyak bintik merah di badan. Fenomena ini mungkin karena dia alergi. Di saat bahaya, pria itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberitahu dokter. Jadi dia alergi mangga. Dokter segera menyuntikkan adrenalin ke dalam tubuhnya. Segera, kebugaran istri pria itu telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mereka berdua berdiri di sisi putra mereka, menunggu hasil operasi putri. Pada waktu bersamaan, seorang perawat wanita, saat akan memeriksa pasien, kemudian menemukan ada seorang gadis. Diam-diam meludahkan pil yang dia minum. Pada saat yang sama sering memegang telepon, sama sekali tanpa penampilan orang sakit. Perawat merasa penasaran dan berjalan untuk bertanya pada gadis itu. Apa yang dia tonton? Adik pasien menjelaskan. Sebelum itu, gadis itu belajar di Massachusetts Institute of Technology. Jurusan gadis itu adalah rekayasa perangkat lunak. Setelah putus sekolah karena sakit, gadis itu menulis kode untuk program perangkat lunak untuk menghasilkan uang. Perawat mendengarkan. Tiba-tiba teringat kapan terakhir kali sistem rumah sakit diretas. Gadis ini juga dirawat di rumah sakit. Dan kali ini gadis itu sepertinya tidak sakit sama sekali. Tujuan gadis ini datang ke rumah sakit sudah jelas. Perawat tidak bisa tidak bertanya pada gadis itu. Apakah salahnya rumah sakit kehilangan listrik? Memikirkan gadis ini secara langsung mengakui ini. Karena dia sakit, dia menghabiskan semua uang di rumah. Dia terpaksa putus sekolah. Karena dia ingin kembali ke sekolah, dia meretas sistem penagihan rumah sakit. Dia ingin menghapus semua biaya pengobatannya. Memikirkan bahwa gadis ini menyebabkan bencana besar. Gadis itu tahu. Karena kekeras kepalaannya, banyak nyawa pasien terancam. Hati gadis itu sangat menyesal. Jadi gadis itu menyerahkannya kepada perawat salinan sistem rumah sakit. Pada saat yang sama, meminta maaf ke semua orang. Tidak lama kemudian, listrik kembali. Bayi yang baru lahir di ruang operasi juga didorong keluar. Ahli bedah yang beroperasi di bawah cahaya redup menyelesaikan operasi yang tidak terduga. Orang tua dari si kembar ini, ketika melihat putri aman, air mata kebahagiaan. Namun kakaknya teruslah menangis tanpa henti. Saat ini, dokter wanita menempatkan saudara perempuan di sebelah saudara laki-laki. Kakak laki-laki itu masih menangis keras. Ketika tangan kakak menyentuh bahu adik, tiba-tiba berhenti menangis. Dan perlahan buka matanya. Semua orang untuk adegan ajaib ini pada kaget. Inilah kekuatan cinta keluarga.